juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Untuk sementara ini, dasar penahanan anak-anak itu kita kenakan pasal 196 di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi anak-anak ini kita kenakan sebagai pengedar, menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Anak ini ditangkap karena dia mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jadi kita kenakan hanya dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau narkotika dia sebagai pengguna, narkotika dia sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar narkotika. Jadi pakai Undang-Undang Kesehatan. Demikian. Untuk pihak keluarga tersangka, menurut keterangan dari Kasat Narkoba, kemarin sudah ada yang datang. Jadi menurut keterangan anak yang berhasil kita wawancara, tadi pagi kebetulan kita wawancara dengan anak, bahwa sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan sebum untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua. Terhadap anak tetap kita kenakan ancaman pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Namun karena anak ini tersangka di bawah umur, kita perlu penanganan khusus, ya. Mulai hari ini anak sudah kita tahan, namun kita koordinasi dengan pihak Bapas, Budi Tahanan Anak, koordinasi untuk selanjutnya kita koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk percepatan berkas karena masa penahanan anak yang sangat terbatas. Demikian. Sebagai pengguna narkotika tentunya nanti hasil asesmen akan pasti kita akan lakukan. Hasilnya apakah arah dia direhabilitasi atau bagaimana nanti menunggu hasil asesmennya. Makanya tahap awal anak tersebut kita bawa ke Bapas dulu untuk di bawah perlindungan anak. Demikian. Pertama, begitu anak ditangkap, kita langsung koordinasi dengan pihak Bapas. Langsung pihak Bapas dari Bandung datang ke Purwakarta. Dan hari ini pun kita koordinasi dengan pihak Bapas. Kebetulan tadi pihak Dinas Sosial Pemda Kabupaten Purwakarta juga datang ke Polres langsung bertemu dengan tersangka anak tersebut. Jadi anak itu yang jelas kita melakukan penanganan khusus, tidak beda dengan orang dewasa. Jadi perlu perlindungan khusus terhadap anak ini. Kalau untuk kondisi psikologis anak, tentu yang bisa menjelaskan itu ahlinya, ya, bukan kita. Namun saya bisa berikan keterangan sedikit. Secara kasat mata, menurut penglihatan saya, untuk anak terlihat biasa saja. Untuk anak terlihat biasa saja. Kita tidak lihat reaksi berlebihan seperti shock, murung atau stres dari anak itu, tidak. Karena begitu kita tanya diskusi itu jawabannya lancar seperti biasa. Tidak ada seperti kondisi tertentu, tidak terlihat dari kondisi anak ini. Demikian. Ya berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Pena Melinda sudah memenuhi syarat. Mereka sebelumnya berkoar-koar bahwa seolah-olah gara-gara P19 seolah-olah kasusnya tidak terbukti. Padahal itu kan P19 kan itu hal yang standar. Dan sekarang sudah pelimpahan tahap kedua, berarti dalam waktu dekat akan bersidang. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek konpres melulu di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Ya baguslah kalau udah siap, ya. Tapi sebenarnya dengan masuk ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Pena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Ya belum tahu lah, tunggu panggilan, kan harus dilimpahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menentukan tanggal sidang, ya. Oke, Bos. Tadi baru saja sekitar 1 jam lalu pihak keluarga menghubungi saya menyampaikan berita bahwa berkasnya Mas Ferry yang dengan dugaan KDRT di Polda Jawa Timur sudah P21 atau sudah dianggap lengkap, cukup untuk diajukan ke peradilan, ke meja hijau. Tadinya awalnya adiknya Mbak Maya bersedih, ya, terus ibunya juga bersedih. Tapi tadi saya mencoba menyampaikan
kepada pihak ibu dan keluarga bahwa ini kita harus syukuri, artinya proses hukum terhadap Mas Ferry berjalan baik dan benar. Ya, memang harus melalui tahapan tersebut. Suka tidak suka harus melalui tahapan tersebut. Nah, artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum pastinya ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum. Ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum ini kabar baik. Ya, aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Kalau sekarang ada soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan, kepolisian lagi penyidik, itu menurut aku biarin pihak yang bersangkutan aja deh yang bertanggung jawab. Untuk persiapan kan pasti mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti mama dan pihak kuasa hukum mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepet selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah. Ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana. Gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ya. Kalau dari komunikasi nggak ada, cuman aku sempet kepoin historinya Bang Daus tuh. Anakku sehat kok, alhamdulillah. Diurus sama mertuaku, sama adik, sama kakak iparnya. Sebenarnya sih bukan dilarang, memang belum ada waktunya aja yang pas mau ketemu. Intinya mau ketemu udah itu aja. Aktif, udah mulai pinter ya, pinter ngoceh manggil papa gitu. Kalau untuk perujuk kayaknya kemungkinan nggak ada ya. Memang udah bulat untuk berpisah, kecocokan. Memang udah beda banyak komitmen aja, banyak yang harus nggak bisa dipertahanin juga. Tapi hari ini mungkin sidang gugatan ya, nanti apapun gugatannya nanti kita tuangkan dan didengarkan nanti dari pihak lawan. Salah satunya memang alasannya Kak Selvi ini memang pertama memang tidak ada kecocokan, sudah tidak bisa dipaksakan karena memang kemarin juga dari kita selaku kuasa hukum ya Bang ya, kita udah mengusahakan gimana caranya Kak Selvi ini memperbaiki hubungan karena kan pihak ketiganya kan orang tua nih. Cuman sidang kemarin udah dianggap deadlock. Jadi mau nggak mau hari ini sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Yaitu salah satunya isinya memang Kak Selvi ini merasa udah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangganya, sudah tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan di dalam gugatannya juga kita menuangkan masalah nafkah juga secara lahir batin, dan memang beberapa bulan terakhir ini Kak Selvi juga nggak dikasih nafkah gitu, itu ada nanti di gugatannya. Terkait masalah poin gugatan mereka, kami sudah baca secara keseluruhan. Di poin gugatan itu kami lihat ada 3 poin. Yang pertama mereka persoalan adab, persoalan selingkuh, sama masalah hak asuh anak. Nah, kami tegaskan bahwa yang mereka uraikan itu sama sekali tidak menjawab apa yang mereka sampaikan, karena tanpa ada peristiwa, tanpa ada fakta hukum, dan tanpa bukti. Makanya kami kok yang mereka sampaikan dalam gugatan tidak seperti fakta yang sebenarnya. Ya pas ini aja, pas aku keluar dari rumah Bang Daus tuh udah mau sebulan ya. Bulan apa sih? Beberapa bulan ya. Intinya si Daus tidak bisa memenuhi kewajibannya lagi sebagai suami. Sedangkan Kak Selvi ini kan intinya dari awal kan pengen rumah tangganya baik-baik aja, tapi alasan Kak Selvi tetap kekeh pengen pisah karena udah merasa sudah tidak ada kecocokan.
Berarti mediasi kemarin gagal ya? Gagal. Pada prinsipnya karena ini sudah diumbar ke publik segala macam, sejauh yang kami tanyakan kepada klien kami, Bang Daus, ya tetap dia bertahan kepada prinsip. Karena ini menurut klien kami sudah menyangkut tatanan harkat martabat. Dia sebagai laki-laki gitu. Nah mungkin kalau kita lihat apakah ada unsur penyesalan daripada Silpi, sehingga ya Silpi pun merubah statement dasar-dasar gugatan yang dia ajukan seperti dalil perselingkuhan, nah itu dicabut, dihilangkan oleh dia. Ada tambahan? Tuh Gunung ini kayak nggak minta apa-apa sih, yang penting berpisah secara baik-baik aja gitu. Sama hak asuh anak. Tahu saya dia hadir apa enggak, karena memang nggak ada konfirmasi juga. Udah nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada, memang nggak ada. Kalau dari komunikasi nggak ada, cuman aku sempet kepoin historinya Bang Daus tuh. Anakku sehat kok, alhamdulillah. Diurus sama mertuaku, sama adik, sama kakak iparnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.